Ribuan tahun yang lalu, jalur perdagangan yang menghubungkan timur dan barat melintasi Asia telah dibuat. Rute yang dikenal sebagai Jalur Sutra sangat penting bagi perkembangan budaya Tiongkok kuno, India, dan Roma. Penjelajah dan diplomat dinasti Han Zhangqian menjadi perintis Jalan Sutra yang legendaris. Bagaimana kisahnya? Kamu bisa simak video ini sampai selesai. Mencari sekutu untuk berperang melawan Xiongnu atau Han yang dipimpin oleh Kaisar Wudi dari dinasti Han, 156–87 sebelum Masehi, Zhangqian memulai ekspedisi ke arah barat. Selama perjalanannya, dia bertarung dengan gagah berani melawan musuh, tetapi ditangkap dan dipenjara selama hampir 10 tahun. Kaisar Cina Wudi mengirim penjelajah untuk menemukan musuh. Pada tahun 200 sebelum Masehi, setelah Kaisar Liu Bang kalah perang dengan Xiongnu, Han mengirimkan hadiah dan beberapa putri, semua ini sebagai imbalan untuk perdamaian. Meskipun orang Hun terus melakukan serangan di perbatasan utara, pada saat yang sama, Xiongnu terus berkembang meskipun berperang selama puluhan tahun. Ketika Kaisar Wudi dari dinasti Han naik tahta, dia membuat rencana yang tak terhitung jumlahnya melawan mantan musuhnya. Rencananya digagalkan oleh Permaisuri Doudu, yang memimpin kekaisaran pada saat itu. Menurutnya, pembangunan ekonomi jauh lebih penting daripada balas dendam. Karena itu, lebih baik menunggu dan melihat bagaimana dia menjadi tak terkalahkan. Suatu hari, Kaisar Wu mengetahui bahwa Xiongnu telah menginvasi Yuezhi dan membunuh raja mereka seperti Kekaisaran Tiongkok. Yuezhi juga berniat balas dendam. Untuk melawan Xiongnu yang kuat, Kaisar Wu berencana membentuk aliansi dengan Yuezhi. Jadi dia mulai merekrut orang bijak dan pemberani yang bertekad untuk menjadi penjelajahnya. Tujuannya adalah untuk menemukan di mana Yuezhi berada. Zhangqian mengajukan diri untuk pergi ke wilayah barat untuk mencari Yuezhi. Jadi dia dikirim oleh Kaisar Wu dari dinasti Han, tulis Xia Zihu di situs Ensiklopedia Britannica. Pada 139 sebelum Masehi, Zhangqian pergi dengan pemandu setia Ganfu dan 100 pengikut lainnya. Mereka melakukan perjalanan ke tempat yang belum pernah dikunjungi nenek moyang mereka dan tidak tahu apa yang akan mereka temui di sepanjang jalan. Pertempuran pertama dengan orang Han. Zhangqian meluncurkan Heart Extraction untuk menghadapi kavaleri Hun. Tapi mereka dikalahkan dan ditangkap. Seorang wanita lokal ditugaskan untuk memikat Zhangqian keluar dari misinya. Di bawah pengawasan Raja Hun, Zhangqian menikahi wanita ini. Penjelajah itu memiliki anak bersamanya, fasih berbahasa Hun, dan mempelajari diet dan geografi di dekatnya. Tapi dia tidak pernah melupakan misi kaisarnya. 10 tahun kemudian, dia dan pemandu terpercayanya, Ganfu, menemukan keberuntungan mereka dan melarikan diri dari wilayah Hun. Karena keputusan yang terburu-buru, mereka tidak membawa cukup makanan dan air. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, mereka melintasi gurun, gunung, danau, dan permukiman, terus-menerus menghindari pasukan Hun. Zhangqian telah mengalami tantangan dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Yuezhi akhirnya tiba. Dengan bantuan dari Ganfu dan beberapa negara tetangga, Zhangqian akhirnya tiba di tujuan awalnya, Yuezhi. Setelah invasi Xiongnu, Yuezhi meninggalkan kampung halaman mereka dan menetap di tempat baru dengan barang-barang kaya.
Raja Xinhuezi dan rakyatnya cukup senang dengan kehidupan di tempat baru. Keinginan untuk balas dendam hilang. Untuk mengubah pikiran raja, Zhang Qian tinggal di sana selama lebih dari setahun. Tapi dia gagal membujuk Yuezi untuk membantu Kekaisaran Tiongkok. Melihat bahwa dia tidak dapat menyelesaikan tugasnya, dia meninggalkan Yuezi. Setelah 13 tahun ditempatkan, dia juga memutuskan untuk kembali ke China, tambah Xia. Kali ini, Zhang Qian mengambil rute lain dan mengikuti ke selatan cekungan Tarim untuk menghindari Xiongnu. Namun, daerah ini juga diduduki oleh orang Han dan Zhang Qian kembali direbut oleh orang Han. Setelah setahun diasingkan, Zhang Qian mengambil kesempatan untuk melarikan diri setelah kematian Raja Han. Penjelajah kembali ke tanah kelahirannya. Zhang Qian pergi dengan sekelompok besar orang dan hanya kembali dengan pemandunya Gan Fu. Meskipun dia tidak dapat menemukan sekutu untuk membalas dendam, Zhang Qian memberi kaisar banyak informasi berharga. Selama penjelajahannya, ia menemukan banyak daerah, berbagai jenis makanan dan hewan di Tiongkok Barat. Dia menemukan kuda Verganama, anggur, semangka, kacang-kacangan, bawang putih, dan lain-lain. Meskipun dia tidak menemukan sekutu, kaisar sangat senang dengan kesetiaan dan prestasinya. Segera, Zhang Qian menerima banyak tugas militer untuk membantu Wei Qing dan Huo Kubing karena pengetahuan dan pengabdiannya di medan perang. Zhang Qian juga dianugerahi gelar kebangsawanan. Ekspedisi kedua ke barat. Pada 119 sebelum Masehi, Kaisar Wu memerintahkannya untuk menemukan musuh Xiongnu lainnya, sebuah negara bernama Wusun, kata Xia. Tugasnya adalah membujuk negara-negara di sepanjang jalur sutra untuk bersekutu dengan Kekaisaran Tiongkok, atau setidaknya tidak mendukung Xiongnu. Pada saat itu, para jenderal seperti Wei Qing dan Huo Kubing berulang kali mengalahkan Xiongnu dan memperluas wilayah kebangsaan Han. Oleh karena itu, utusan Zhang Qian tiba di Wusun dengan lancar. Namun, pada saat itu, Wusun sedang berada di tengah perang saudara dan tidak tertarik untuk melawan suku Han. Jadi mereka hanya mengirim beberapa diplomat dan pengusaha ke Kekaisaran Cina. Melihat kemakmuran kerajaan Cina, Wusun memutuskan untuk membentuk persekutuan. Zhang Qian bukanlah orang pertama yang melintasi gunung dan gunung di barat. Rute ini hampir pasti telah digunakan oleh pedagang biasa selama berabad-abad. Tetapi melalui Zhang Qian Kekaisaran Tiongkok menemukan potensi perdagangan dengan barat. Ini adalah dasar dari jalur sutra. Selama perjalanan kedua Zhang Qian ke barat, negara-negara lain di sepanjang jalur sutra memutuskan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Kekaisaran Tiongkok. Selain itu, duta besar dan pedagang dikirim ke Tiongkok karena perdagangan antara Tiongkok dan Kekaisaran Barat berkembang pesat. Zhang Qian kembali dari ekspedisi keduanya dan meninggal dengan tenang di tahun berikutnya. Dia adalah penjelajah yang berani dan tegas, diplomat yang sangat setia, dan pejuang pemberani. Prestasinya memengaruhi pertukaran sejarah dan budaya antara Tiongkok dan kerajaan lain di sepanjang jalur sutra.